Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, Ibu Sumarni dan kawan-kawan yang menonton. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu bab 7 modal dasar dalam menulis. Pertama-tama saya akan menjelaskan kenapa mahasiswa itu harus memiliki modal dasar dalam menulis gitu. Jadi modal dasar penting yang harus dimiliki mahasiswa yaitu modal yang substantif itu. Jadi modal yang substantif itu didefinisikan menjadi 3 hal, yaitu yang pertama adalah bahasa, kedua adalah fenomena, dan ketiga adalah ilmu pengetahuan dan imajinasinya. Terus kenapa mahasiswa itu harus memiliki modal dasar dalam menulis? Nah, jadi mahasiswa memiliki modal dasar dalam menulis itu karena merupakan keterampilan esensial untuk kemajuan akademiknya dalam kesuksesan karir, kayak menyelesaikan tugas akhirnya, kayak skripsi dan lain hal itu, dan juga dapat mengembangkan ide-ide dengan efektif. Terus menyelesaikan tugas-tugas akademik seperti makalah dan skripsi yang saya sebutkan tadi, dan yang terakhir mengembangkan pemikiran yang kritis gitu. Terus masuk ke dalam aspeknya yang tadi adalah modal-modal substantif gitu, yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah aspek bahasa. Aspek bahasa juga sebagai modal dasar kreativitas mahasiswa. Jadi bahasa tulis media yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Mahasiswa harus menguasai aspek-aspek kebahasaan, cara agar mahasiswa dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetisi bahasanya adalah dengan cara mahasiswa lebih banyak membaca, kayak ya rajin-rajin membaca gitu, biar kayak dia tuh lebih bisa memahami dan lebih tahu konsepnya, dan dalam kesadaran untuk belajar meningkatkan kompetisi berbahasanya. Terus yang dimaksud dengan meningkatkan kompetisi artinya itu membaca secara cermat dan tidak mendapat informasi dan pesan secara instan gitu, tetapi juga memperhatikan satuan bahasa yang menyampaikan informasinya. Terus masuk ke fenomena. Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan melalui panca indera dan dapat dikembangkan menjadi karya ilmiah, populer, dan ilmiah. Contoh karya ilmiah itu adalah makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Itu biasanya dikerjakan dalam tugas akhir, seperti kayak mau penyusunan skripsi, kayak mau selesai menyelesaikan sarjananya, makalah kayak tugas akhir, tesis, dan disertasi dan lain-lain semacamnya. Terus ada juga contoh karya ilmiah populer, itu biasanya meliputi artikel tentang seperti bencana alam, dan ada juga dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan dan sosial, serta dalam bidang teknologi dan ekonomi. Terakhir, yang ketiga adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan adalah segala bentuk pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya. Jadi tidak dari tentang kayak mulut ke mulut, kayak tentang kayak tetangga gitu, kayak mereka tuh kayak ngomong tangga dengan tangga kayak gosip gitu. Itu bukan adalah ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan itu adalah yang terbukti kebenaran, yang teruji. Misalkan kayak dari jurnal, dari artikel, dari berita, dan segala macam yang memang kayak fakta gitu, yang udah ada hasilnya.
Jadi ilmu pengetahuan ini juga ada perannya, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah perspektif dalam memahami fenomena. Itu berarti sudut pandang atau kerangka berpikir yang digunakan seseorang untuk menafsirkan dan memahami suatu kejadian, situasi, dan atau masalah. Terus ada perspektif dibentuk oleh beberapa faktor pengalaman gitu. Pengalaman hidup kayak latar belakang, pendidikan, budaya, dan emosinya. Jadi kayak pengalaman pribadi gitu, tapi bukan karena kata omongan orang lain, tapi karena pengalaman pribadi yang sudah ngerasa gitu. Terus yang terakhir, yang kedua adalah pisau. Dalam menganalisis, artinya pisau ini adalah kayak tajam atau teliti, kayak dia tuh kayak mendalami dalam menganalisis fenomena yang menjadi bahan penulisannya. Oke, itu dia, sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.